Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizalianti, NIM saya 222119883. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat optik. 1. Pengertian alat optik. Alat optik adalah alat yang menggunakan lensa dan cermin untuk memanfaatkan sifat-sifat cahaya, yaitu dapat dipantulkan dan dapat dibiaskan. Cahaya tersebut digunakan untuk melihat. Selain dari mata kita, alat-alat optik digunakan bersamaan dengan mata kita. Bisa juga untuk membantu kita melihat ataupun membutuhkan mata kita untuk menggunakannya. 2. Jenis-jenis alat optik. Alat optik terdiri dari dua macam, alat optik alamiah dan alat optik buatan. Alat optik alamiah tentu saja adalah mata kita, sedangkan alat optik buatan adalah alat-alat optik yang dibuat oleh manusia, seperti kacamata, kamera, lup atau kaca pembesar, mikroskop, periskop, teropong, proyektor, dan masih banyak lagi. Mata. Mata merupakan salah satu organ tubuh yang sangat penting dan merupakan suatu karunia yang amat luar biasa. Dengan mata kita bisa melihat. Mata berfungsi dengan cara menerima, memfokuskan, dan mentransmisikan cahaya melalui lensa mata yang menghasilkan bayangan objek yang kemudian ditangkap oleh retina mata. Bayangan objek yang ditangkap oleh retina tersebut kemudian dikirimkan ke otak melalui saraf optik untuk kemudian diolah menjadi gambar yang mampu kita lihat secara nyata. Memiliki sebuah lensa yang berfungsi sebagai alat optik, mata mempunyai penglihatan yang jelas pada daerah dibatasi oleh dua titik, yaitu titik dekat punctum proximum, titik terdekat yang masih dapat dilihat jelas oleh mata yang berakomodasi sekuat-kuatnya, dan titik jauh atau punctum remotum, titik terjauh yang masih dapat dilihat jelas oleh mata yang tak berakomodasi. Mata terdiri dari beberapa bagian yang memiliki fungsi tertentu dalam mendukung fungsi mata yang sedang dilihat. Berbagai bagiannya adalah sebagai berikut. 1. Pupil adalah celah sempit dalam bentuk lingkaran dan berfungsi untuk membiarkan cahaya masuk ke mata. 2. Kornea adalah bagian luar mata yang tipis, lembut, transparan, dan berfungsi dalam menerima dan meneruskan cahaya yang masuk ke dalam mata dan melindungi mata sensitif di bawaannya. 3. Lensa mata adalah lensa yang cembung, berserat, elastis, dan jernih. Fungsi lensa mata adalah membiaskan cahaya dari benda agar bisa membentuk citra benda itu di retina. 4. Retina adalah bagian belakang mata yang berfungsi sebagai tempat dalam pembentukan bayang-bayang. Mata normal. Pada mata normal, hemerotropi letak titik dekat terhadap mata sekitar 25 cm, sedangkan letak titik jauh terhadap mata adalah min. Mata normal ini dapat melihat dengan jelas suatu benda yang letaknya jauh pun maupun dekat. Benda jauh dilihatnya dengan mata tak berakomodasi, sedangkan benda dekat dilihatnya dengan mata berakomodasi. B. Cacat mata. 1. Rabun dekat hipermetropi. 2. Rabun jauh miopi. 3. Tidak mampu melihat benda-benda dekat. 4. Tidak mampu melihat benda-benda jauh. 5. Titik dekatnya besar 25 cm. 6. Titik dekatnya 25 cm. Titik jauhnya min. Titik jauhnya lebih kecil min. Dibantu dengan kacamata positif. 10. Dibantu dengan kacamata negatif. B. Lup. Lup atau kaca pembesar adalah perangkat optik yang terdiri dari lensa cembung. Lup berfungsi untuk melihat benda-benda kecil yang tampak lebih besar dan lebih jernih. Dalam penggunaan lup bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan penyaji mata dan mata yang tidak berakomodasi.
C. Kamera. Kamera adalah perangkat yang digunakan untuk menghasilkan bayangan fotografi pada film-film negatif. Tentunya setiap orang telah menggunakan kamera yang biasanya digunakan untuk menangkap kejadian yang kita anggap penting dan menarik. Dan kamera memiliki beberapa bagian, antara lain sebagai berikut. 1. Diafragma adalah lubang kecil yang dapat disesuaikan fungsinya untuk menyesuaikan jumlah cahaya yang masuk lensa. 2. Pelat film. Seperti bayangan dan menghasilkan bayangan negatif adalah gambar berwarna yang tidak sama dengan aslinya. Tembus cahaya. 3. Lensa cocok. Memiliki fungsi dan membiaskan cahaya yang masuk sehingga bisa membentuk bayangan nyata, terbalik dan diminimalkan. 4. Aperture adalah menyesuaikan ukuran diafragma. D. Mikroskop. Mikroskop adalah alat optik yang digunakan untuk melihat benda-benda kecil agar tampak lebih besar dan lebih jernih. Kemudian mikroskop terdiri dari 2 lensa cembung. Lensa cembung pertama adalah lensa yang dekat dengan objek yang diamati, yang disebut lensa objektif. Sedangkan lensa yang kedua disebut lensa okular, adalah lensa yang dekat dengan pengamat atau mata Anda. Sebuah mikroskop yang menggunakan 2 lensa adalah mikroskop cahaya lensa ganda. E. Teleskop. Star teropong adalah binokuler yang digunakan untuk melihat dan memanggil benda-benda di langit, misalnya bintang, satelit, dan planet. Dan teropong bintang juga disebut sebagai teropong astronomi. Baiklah, itulah penjelasan alat optik dari saya. Mohon maaf bila ada kata salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.